Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun wal muslimat was-shaimun was-shaimat rahimakumullah. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Syukur alhamdulillah pada subuh ini giliran wirid tetap yang pagi ini kita akan sambung bacaan kitab Kifayatul Awam. Kita sudah membaca sifat Allah Ta'ala yang ke-7, yaitu Qudrat, yaitu Allah Ta'ala Maha Kuasa. Dengan kekuasaannya Allah mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, dan meniadakan sesuatu yang ada menjadi tidak ada. Kita sudah pelajari sasaran, ya, tersambung kepada objeknya. Kudrat Allah Ta'ala itu ta'alluq atau berkoneksi kepada objeknya, ya. Ada yang disebut ta'alluq saluhi, ya, seperti yang sudah kita pelajari, yaitu kudrat Allah menentukan di zaman azali. Kemudian ada tanjizi, ta'alluq tanjizi, yaitu realisasi dari ta'alluq kudrat Allah yang ta'alluq saluhi tadi. Maka selain ta'alluq saluhi, ta'alluq tanjizi ada 6, jadi menjadi 7 ta'alluq. Ada yang disebut ta'alluq qabd al-qabdi, ada yang disebut ta'alluq al-fi'li, yaitu qabd menahan dalam keadaannya, dalam keadaan tiada, selalu tidak ada sampai Allah berkehendak untuk mengadakannya. Itu ta'al fi'li, sampai Allah mengadakannya dengan ta'alluq al-fi'li, merealisasikannya dari tidak ada menjadi ada. Kemudian setelah sesuatu itu ada, maka Allah mempertahankan itu ta'alluq qabd sampai waktu tertentu. Dia tetap ada sampai Allah melaksanakan kudratnya dengan ta'alluq fi'li untuk meniadakannya. Itulah pelajaran kita minggu lalu, ya, supaya kita ingat. Ya. Sekarang kita memasuki sifat yang ke-8, ya, yaitu halaman 48. Halaman 48, baris paling atas. Ya. Baris paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. As-sifatus saminatul wajibatu lahu ta'ala al-iradatu. Ya. Sifat yang ke-8 yang wajib bagi Allah Ta'ala itu adalah al-iradah. Al-iradatu. Apa itu al-iradah? Wahia sifatun tukhassisu al-mumkina
bi ba'di ma yajuzu alaihi. Ya. Apa yang dimaksud dengan iradah? Kalau terjemahan al-iradah itu adalah kehendak, bahwa Allah bersifat berkehendak. Al-iradah itu maksudnya, atau sifat kehendak itu apa maksudnya? Ialah sifat yang menentukan sesuatu yang mungkin dengan sebahagian apa yang memungkinkan atas dia. Jadi sasaran iradah ini kepada sesuatu yang mungkin. Yang mungkin tu yang boleh jadi, boleh tidak, boleh ada, boleh tidak ada, boleh jadi, boleh tidak jadi. Ya, itu namanya mungkin. Jadi tidak mesti. Ya. Apa contohnya? Fazaidun masalan, si Zaid masalan, atau si Joni, atau si Beni, siapa sajalah kita ini, atau saya misalnya, yajuzu alaihi taulu wal qasru. Nah, bisa saja kita lahir nanti lahir ini orangnya panjang, tinggi, dan boleh juga pendek. Ya, sebelum kita lahir gitu. Ya, apakah kita akan jadi orang yang panjang atau yang pendek? Fal iradatu, maka sifat iradah, sifat kehendak Allah Ta'ala itu khassasathu bit-tauli. Masalan, dia menentukan, ya, si Zaid itu lahir nanti, atau si Joni itu lahir, ditentukan oleh iradat Allah Ta'ala atau dengan kehendak Allah Ta'ala bit-tauli. Lahirlah dia yang panjang badannya, tinggi dia. Masalan, umpamanya. Wa ammal qudratu, ini kembali kepada kudrat. Apa bedanya dengan kudrat? Itu dengan kekuasaan. Fahiya tubrizut taula minal adami ilal wujud. Kalau ada pun kudrat, maka dialah yang merealisasikan sifat panjang pada si Zaid tadi, dari belum ada kepada ada. Jadi kalau Allah berkehendak seorang itu lahir, dia sifatnya badannya panjang, maka kudrat Allah Ta'ala mengeksekusinya. Yaitu lahirlah si Zaid itu menjadi seorang yang badannya panjang itu. Kal iradati tukhassisu, seperti iradat yang sudah menentukannya. Jadi iradah itu menetapkannya. Nah, al-qudrat wal qudratu tubrizu, dan kudrah itu adalah merealisasikannya, mewujudkannya. Wal mumkinatu allati tata'allaqu bihal qudratu wal iradatu sittatul wujud. Sittah, ya, apa namanya, wal mumkinatu allati tata'allaqu bihal qudrah wal irada sittatun, ya. Dan segala yang mungkin yang terkait atau terkoneksi dengan dia, sifat kudrat dan iradat Allah Ta'ala itu ada 6. Ya. Jadi sasarannya itu ada 6. Al-wujud, yang pertama al-wujud, ada. Kemudian wal adam, dan tiada. Ya, untuk menentukannya itu iradat menentukan, kudrat itu melaksanakan. Wasifat, dan sifat. Nah, antara wujud dan adam, ada dan tiada. Dan kalau ada, dia punya sifat. Apa sifat-sifat itu? Seperti panjang atau pendek.
Ya. Itu contohnya. Kemudian wal azminah, masa. Masa itu, waktu itu Allah menentukannya. Kapan Allah berkehendak menciptakan atau melahirkan, dan kapan pula Allah berkehendak meniadakannya. Itu Allah semua, itu ditentukan oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk melaksanakannya sebagaimana yang sudah dirancang di zaman azali. Kemudian wal amkinah, dan tempat. Ya, di mana tempatnya sesuatu itu akan wujud, ya, itu ditentukan oleh Allah Ta'ala tempatnya. Seperti kita lahir di mana, ya, nanti kita meninggal di mana, tak ada yang tahu. Ya, Allah yang tahu. Innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum maza taksibu wada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Allah yang mengetahui tentang nanti kapan dia hari kiamat. Nah, Allah juga yang menurunkan hujan. Itu dengan kehendak, dengan kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tak berkehendak, hujan tidak turun. Dan wa ya'lamu ma fil arham, dan dia mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Ibu yang sedang mengandung, Allah mengetahui apa yang di dalam rahim. Kemudian kamu tidak akan tahu apa yang kamu kerjakan esok, dan kamu tidak akan pernah tahu di mana kamu akan meninggal. Nah, semua itu ditentukan oleh kehendak daripada Allah SWT. Kemudian yang keenam, wal jihad, yaitu arah. Apakah arah timur, barat, selatan, utara? Ya. Itu semuanya tempat ta'aluknya kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Wa tusammal mumkinat al-mutaqabilat. Ya. Jadi dinamakan mumkinat al-mutaqabilat, yaitu segala mungkin yang berpasangan. Kalau wujud, pasangannya Adam. Ada, pasangannya tiada. Itu mutaqabilat. Fal wujud yuqabilul adam. Maka wujud itu pasangannya atau lawannya tiada. Wat taul, dan panjang, yuqabilul qasri. Maka dia lawannya adalah pendek. Wa jihah fauq tuqabilu jihah taht. Dan arah atas itu lawannya atau pasangannya arah bawah. Dan tempat seperti Mesir misalnya, itu pasangannya yang lain-lainnya, seperti Syam atau Hijaz dan lain-lainnya. Pokoknya disebut Mesir, berarti keluar negeri-negeri yang lain. Nah, itu sifat-sifat mungkinat atau sifat makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, itu yang wujud dia atau hasil dia dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Sampai situ aja dulu supaya tidak lama. Ya.